Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan semua sehat walafiat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua di dalam rahmat Allah SWT. Para jamaah, malam Kamis keempat kita di Ustadz Jailani di Celibadak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat, keberkahan bagi kita semua, sehingga kita ketika di dalam majelis Asy-Syifa bisa mengambil keberkahan, sehingga kita akan berubah menjadi orang-orang yang lebih baik, jadi orang-orang yang lebih soleh. Itu saja para jamaah, mari ikuti perjalanan kami ke Celibadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Ya iyalah Allah. Tidak jauh.
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyrul qailin a'udzu billahi syaitanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala ta'ala inna lil muttaqina fi jannati wa na'im. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam habul amal indallah ajramuha wa in qala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi anil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasulun nabi karim nahnu ala dzalika minasyahidin. Pangarsa guru urang sedayana Ustaz Jailani beserta keluarganya sepuhna sedayan, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat. Amin. Allah Ta'ala berikan Ustaz Jailani beserta keluarga besarnya keberkahan dunia akhirat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi wali-walinya Allah di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia beliau, urusan akhirat beliau. Mudah-mudahan Ustaz Jailani beserta majelisnya diberikan keberkahan demi keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat Ustaz Jailani beserta keluarganya menjadi orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan santriwati, wabil khusus santriwan santriwati Majelis Asy-Syifa, mudah-mudahan yang belajar di ini tempat semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak ini adalah anak-anak yang senantiasa bisa dibanggakan orang tuanya di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ilmu yang didapat, taklim yang terus dilakukan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan keberkahan, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Para jamaah, alhamdulillah kita bahagia karena Allah Ta'ala takdirkan kita di majelis yang mulia. Ini tadi Ustaz Jailani nyinggung bola. Berbahagialah kita yang memilih riyadil min riyadil jannah seperti ini. Dikatakan riyadil jannah ini mungkin pernah saya bahas, tapi biarin. Tapi yang jelas saya, para jamaah yang hadir, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala karena hari ini kucuran rahmat, kucuran keberkahan didapat oleh kita yang hadir. Dan pertahankan sampai kurang sedayana kebiasaan ini sampai maut kurang sedayana husnul khotimah. Yang mutul mar'u ala ma'asya'alah, kata baginda Nabi, orang itu akan dimatikan, akan mati bagaimana kebiasaan di dunia. Kalau kebiasaan di dunia taklim bola gampang, ente matinya di taklim. Coba kalau disegel-segan di stadion, puntennya ini bukan masalah cinta tanah air atau tidak. Kalau desek-desekan sholat tarak, sholat di ini, kemudian kita kedempet mati, nggak ada jaminan mati syahid, mati belangsak. Sekali lagi, ini bukan berarti kita tidak cinta Indonesia, bukan. Orang-orang harus mencintai majelis. Kalau pas ada rutinan, apalagi ini rutinan di daerah kurang sedayana. Ini makanya sering kali saya katakan, di Taringgul, di mana-mana, ente harus menjadi orang-orang yang berkah taklim, berkah praktek, harus bisa memilih. Sekali lagi, banyaknya jamaah di sini, sedikitnya jamaah di sini tidak berpengaruh bagi Habib. Tapi alangkah bahagianya Habib ketika orang-orang lebih memilih dekat sama Allah, dekat sama Rasul, lebih memilih riyadin min riyadil jannah. Ini riyadil jannah, taman surga. Para jamaah,
bertanya kepada para jamaah, nggak usah dijawab. Pasti kurang sedayana saya para jamaah. Cita-citanya mah saya yakin nggak ada cita-citanya. Apa yang ditanya masuk ke surga, jangan. Semuanya kalau ditanya para santri mau jadi apa? Mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau jadi ini, mau jadi ini. Saya pun sama. Kalau ditanya kepengen jadi orang benghar, pangbengarnya di Purwakarta. Tapi jarang saya para jamaah. Habib, saya kepengen cuma ke surga. Kira-kira ada enggak ibu? Pak? Kenapa ini saya tanyakan? Pertanyaan ini juga tidak hanya kepada jamaah, juga kepada diri saya pribadi. Kenapa ini perlu ditanyakan? Perlu ditanyakan karena apa? Kalau orang hayang ke surga, kalau orang kekeh kepengen ke surga, pasti akan dilakukan bagaimana caranya masuk ke surga. Sama saya waktu nyantri, waktu jadi masuk jadi santri, cita-citanya cuma satu, kepengen menjadi mubarik besar. Itu saya, nggak tahu di sini anak-anaknya. Namanya cita-cita. Kalau sudah punya, kenapa perlunya cita-cita atau kemudian keinginan? Karena cita-cita itu akan menguatkan perjalanan orang sedayana. Kalau kita cita-cita pengen menjadi alim ulama, kepengen menjadi ahli fikih, maka setiap hari sebagai santri akan terus mutolaah, walaupun tetap mutolaah. Itu tugas utama. Kenapa? Cita-citanya kepengen menjadi orang ahli fikih, alim ulama. Nah, biasanya kan sama. Kalau sekolah umum, STM nggak ada jadi alim ulama, nggak ada, cuma pengen jadi ahli mesin. Nah, bagaimana kebiasaan kita sama. Mengkol ya. Para jamaah, pada dijanjikan oleh Allah Ta'ala, inna lil muttaqina fi jannati wa na'im. Orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya banyak kenikmatan. Makanya hari ini saya ngajak para jamaah, di samping orang sedayana punya cita-cita kepengen jadi dokter, kepengen jadi ahli fikih, kepengen jadi ini, jangan remehkan cita-cita saya kepengen menjadi ahli surga. Para jamaah, kalau orang kepengen menjadi ahli surga, tidak ada jalan yang jelek. Nggak ada ahli surga. Mohon maaf bagi santri nyontek, nggak boleh nyontek ya. Orang kalau kepengen menjadi ahli surga, kalau dia pegawai, nggak mungkin korupsi. Orang ahli surga dilarang korupsi. Sama di dalam majelis ini saya mengajak para jamaah, saya sebagai orang tua, maka anak-anakku ringankanlah tugas orang tuamu. Supaya apa? Kita sama-sama ke surga. Tugas anak adalah sami'na wa ata'na kepada orang tuanya. Ketika anak sami'na wa ata'na kepada orang tuanya, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama orang tuanya, itu artinya selain engkau menjadi anak yang soleh, engkau sudah meringankan beban orang tuamu. Coba kalau anaknya bangor kesana kemari, belajar tara ini tara, orang tuanya susah nggak Pak? Susah. Jadi jalan ke surga masa hesek gitu. Coba kalau anaknya belajar, nak beli cengek, ngun, biarin itu. Pun sama, sebagai orang tua ringankan anak supaya anak kalian akan menjadi anak yang menjadi ahli surga. Bagaimana? Ketika anakmu bangor, ingatkan mereka, nak, belajar yang benar, nak, ibadah yang benar. Kenapa? Supaya anak kita
ringan ketika ke surga. Jadi tugasnya ringan. Pun sama di sini. Seorang murid, para murid harus meringankan beban guru dengan bagaimana? Sami'na wa ata'na sama guru. Nah, coba, punten ya, Ustaz Jailani santrinya bangor beberapa, pusing. Nggak cuma pusing karena kenakalan kalian, orang tua kalian juga. Ustaz Jailani nggak benar ngajar anak saya. Di sekolah yang di pesantren kan di Asyifa. Jadi anak saya belajarnya lelet gini wae. Nah, tugasnya Ustaz Jailani itu. Berarti kita memberatkan Ustaz Jailani. Maka para santri ringankan tugas daripada gurumu dengan sami'na wa ata'na, belajar yang baik. Kenapa? Anak santri kalau belajar yang baik nggak butuh biaya. Biaya sudah dari orang tua. Sama juga para guru harus juga kasihan sama muridnya. Artinya, nah, kalau kalian nggak punya biaya, biarin. Itu salah satu meringankan. Atau kemudian ketika ada yang bangor, ada yang nakal, ada yang lelet belajar, kurang sedana sebagai guru harus sabar kepada mereka. Ya Allah, kira-kira indah nggak kalau gitu ya Allah? Anak perhatian sama anak, baik sama orang tuanya baik. Jadi saling, intinya apa? Sama-sama meringankan supaya sama-sama ke surganya Allah. Kenapa? Nanti yaumul kiamah ada tuntutan, Pak. Bu, ada tuntutan. Maka nanti di yaumul kiamah, suami kalau istrinya mendekat, lari. Kenapa lari? Suami kenapa lari? Didekatin istrinya. Kalau mereka akan menuntut, menghalangi ke surganya Allah. Sama seorang istri kalau didekatin suami juga akan lari. Kenapa? Akan dituntut. Ketika engkau menjadi istri saya, engkau nggak benar, engkau tidak menjaga aurat, memberatkan suami. Maka ketika itu seorang suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya. Sama Pak, Bu, kita sebagai anak tidak mau dekat sama orang tua. Kenapa? Takut dihisab. Kita sebagai anak, ya Allah, diajarin begini nggak mau, disuruh begini nggak mau, di sekolahin bangor, di pesantren kan bangor. Ya Allah, maka anak nggak akan mendekat orang tuanya, takut nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Pun sama, orang tua pun akan lari dari anak-anaknya. Kenapa? Takut anak-anaknya akan menuntut. Pak, ketika saya di dunia, Bapak tidak mendidik saya dengan benar. Saya tidak sholat, Bapak diam saja. Saya melakukan kejelekan, Bapak diam saja. Para jamaah, maka hari ini saya mengambil judul, mari kita sama-sama meringankan setiap kita ini, sama-sama menuju surganya Allah. Ya Allah. Makanya itu para jamaah, hari ini saya mengatakan seperti ini. Supaya apa? Karena apa? Kalau orang sudah cita-cita ke surga, pasti kalau ada musibah sabar. Dia akan bertanya, gak mungkin orang ahli surga gak sabar, gak ada. Sama juga ketika dikasih nikmat, gak mungkin orang ahli surga gak bersyukur, gak mungkin orang ahli surga gak berehan. Maka kita akan sekuat tenaga. Kalau seandainya ada kepelitan di diri kita, kita akan melawannya. Ya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini perlu saya katakan kepada para jamaah, saya pun sama. Kenapa? Kalau orang berkah taklim, berkah ratib, berkah maulid, berkah ngaji, mohon maaf para jamaah, beda sama orang yang tara taklim, tara ngaji. Kenapa? Orang-orang yang senantiasa taklim di majelis dzikir, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Nanti orang-orang yang biasa ngaji, Mas, akan tanya, Nizar, ente ngajarin orang kesana kemari, biragu, ente tidak bisa sabar. Ya Allah, kalau kemudian saya tidak sabar, mungkin nangis di atas. Ya Rob, ternyata susah jadi orang baik.
Nah, makanya para jamaah dirahmati Allah Ta'ala sedayana, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan santriwati, selain kurang sedayana punya cita-cita dunia, tolong cita-cita yang utama ini kepengen menjadi makhluk surganya Allah ditancapkan di dalam diri kurang sedayana. Saya yakin kalau kurang sedayana menancapkan cita-cita saya hayang ke surga, pasti segala cara akan kita tempuh untuk masuk ke surganya Allah. Dan perlu dicatat, kalau orang mau menjadi makhluk surganya Allah, jalan yang dilaluinya pasti semuanya baik. Pasti akan bersabar, pasti akan berehan, pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Walaupun para jamaah semuanya perlu proses. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa para wali-walinya Allah, para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah? Kenapa? Karena ibadah mereka tidak sebanding, ibadahnya begitu hebat, maksiatnya sedikit. Orang sedayana kebalik. Orang sedayana maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Itu pun kalau diterima oleh Allah. Maka pantas orang sedayana kalau mau bersabar susah. Pantas kalau kita mau berehan susah. Tapi orang sedayana jangan pernah berkecil hati. Karena orang-orang seperti kita ini yang mau masuk ke surganya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan jalan-jalan kemudahan. Jangan pernah takut para jamaah. Maka para jamaah di majelis yang mulia ini, sekali lagi, jadikan cita-cita mau menjadi masuk makhluk surganya Allah itu jadi target utama, sehingga orang sedayana akan melalui jalan-jalan hidup dimanapun berada, entah itu jadi murid, entah itu jadi guru, entah itu jadi orang tua, entah itu jadi nanti jadi apapun pemimpin di masyarakat atau punya tetangga. Kalau sudah cita-cita menjadi makhluk surganya Allah ditancapkan, ya Allah, jalan-jalan yang kita tempuh insya Allah akan melalui jalan-jalan yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa dimengerti para jamaah. Mudah-mudahan dengan wasilah bil barakah Sahibur Ratib Abi Umar bin Abdurrahman atau Sultan Syekh Lebaros berbahagia wujud Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang sedayana yang hadir terutama diberikan taufik hidayah dan ma'unah oleh Allah, dimudahkan urusan-urusan dunia orang sedayana, dimudahkan urusan akhirat orang sedayana. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Mudah-mudahan diangkat penyakit-penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan sehat dan afiat. Mudah-mudahan yang lagi sedih, yang lagi susah, lagi pengen sesuatu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ijabah doa, angkat kesulitannya, angkat kesusahannya, diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan ini majelis asifat menjadi majelis yang barokatan nafiatan lil umami ajmain. Mudah-mudahan Ustaz Jalil beserta keluarga besarnya dalam naungan Allah, dalam ridho Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh penduduk ini tempat, mudah-mudahan dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan semuanya adalah rahmat Allah. Mudah-mudahan kita doakan Purwakarta Indonesia menjadi daerah dan negara yang badatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi daerah yang diberkahi Allah, menjadi daerah yang diridhai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya dalam